Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida MNC TV yang sudah hadir di masjid ini, semoga kedatangan kita, langkah kaki kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga segala tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat segala macam penyakit yang ada di diri kita, baik jasmani ataupun rohani. Dan semoga hari ini dan hari berikutnya dan sebelumnya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sebuah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita ini, melanjutkan kajian bab-bab sebelumnya, dan hari ini insya Allah kita akan masuk kepada babul muraqabah. Apa itu muraqabah dan bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah atau merasakan pengawasan Allah dalam hidup kita? Insya Allah nanti guru kita Ustaz Yusuf Mansur akan menjelaskan pemaparan kepada kita, masih dalam mengambil referensi kitab Riyadhus Shalihin. Dan untuk mendapatkan berkahnya kajian kita pada pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah, kita munajat, membaca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kepada kita semua hati yang terang, pikiran yang terang, bisa menerima ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Wabil khusus kepada yang menyusun kitab ini, semoga Allah berikan kemuliaan dan keistimewaan dalam hidup mereka, manfaat ilmu dan berkah kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, nanti insya Allah bisa juga bergabung dengan kami di Masjid An-Nida MNC TV ini melalui line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Mari kita dengarkan pemaparan dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji tiap Selasa, Rebo ama saya atas izin Allah. Ngaji juga ama yang lain. Ya. Tapi ketika ketemu sama praktek suka pada bubar. Ya. Jangan jadikan ilmu percuma. Saya perhatiin nih kaum muslimin, kaum muslimat itu ya. Ngaji, ini kita ngaji bab sabar aja berapa minggu tuh. Ya toh? Lah orang kan kalau ngaji pasti ada prakteknya. Jangan bubar dong. Bubar apanya? Bubar ilmunya, bubar konsentrasi, fokus. Oh Allah lagi nguji ini. Tanteng sabar. Ngaji babnya ikhlas. Ya mesti diuji lah dengan apa yang di ngajiin. Oh kalau gitu nggak usah ngaji, tambah salah. Ya ngaji nggak ngaji kejadian akan terjadi. Kalau ngaji siap kita. Tapi kalau kita nggak ngaji, kita nggak siap. Ya buat apa kita belajar kalau nanti bakal banyak ujiannya? Salah. Siap nggak siap, ujian mah datang aja. Tapi begitu kita siap, kita bisa bawa air, bisa bawa makanan, bisa bawa payung, bisa bawa tameng, kira-kira begitu. Nah saudara-saudara yang dirahmati Allah, betul saya katakan bahwa kita akan diuji betul. Dengan apa yang kita katakan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita yakini. Dan ketika ujian itu datang, jangan mundur. Coba ngaji bab tauhid. Bahwa minggu-minggu juga kita ngaji bab tauhid. Ketipu. Ayo, siapa yang nipu? Kalau kurang-kurang kita ngajinya, kita akan bilang gara-gara dia nih, gue batal haji. Gara-gara dia nih, gue gak jadi ngawinin. Gara-gara dia nih, gue S2 gue jadi batal. Gara-gara dia nih, gue jadi abis showroomnya. Mati lah kita. Jangan begitu, lempeng aja lurus. Saya tipu, alhamdulillah. Kau pilihin saya ya Allah di kelas yang namanya kelas kesabaran, kelas keikhlasan. Jadikan saya naik peringkat menjadi golongan kelas yang bersyukur. Nah, itu. Hari ini kita enak nih. Dipilih oleh Allah untuk masuk kelas persiapan itu. Kita di training. Ibarat kata mau jadi leader, kita di training jadi leader. Ya kan? Ibarat kita mau dikirim ke luar negeri, kita di sekolahin di sekolah yang untuk siap-siap ke luar negeri. Ibarat kata orang yang mau diterjunin ke medan perang,
kita dapat ilmu perang. Bersyukur kita. Sebab dibanding ya orang-orang yang tidak berilmu lebih parah lagi nantinya. Walaupun kadang-kadang saya mendapati orang yang nggak berilmu itu justru yang kadang-kadang ya udahlah, pengen lagi gitu. Karena yang nggak berilmu itu yang nggak ada penolakan. Karena karena nggak mampu berpikir. Nah kalau kita kan mikir, pikir harusnya nggak begini nih, rame hatimu, ayah nggak bisa tidur, betul nggak? Puyeng punya kepala, mikirnya orang lain terus orang lain, mati kalau mikir orang lain terus mah, mikirin Allah. Kalau mikirin Allah los, Pak saya batal, ini nggak apa-apa. Bapak nggak kecewa kalau saya batal? Enggak, mau dari ente duit. Ya kalau gitu jadi deh. Oh ternyata yang datang adalah malaikat Allah, hanya untuk menguji. Tapi bisa juga sebaliknya. Yang datang adalah setan. Jadi Pak, saya demen nih sama Bapak. Oh iya kita. Setan yang datang. Untuk membuat kita makin sombong, makin merasa jaya. Nah, hari ini kita belajar tentang muraqabah. Sesuatu yang saya juga masih jauh nih. Ada satu bab yang saya lewatin. Bab jujur. Karena rasanya saya belum jujur. Jujur sama Allah maksudnya begitu. Ya. Berat gitu, berat. Jadi saya minta sama Ustaz Albar lewatin aja deh. Babnya bab muraqabah. Sebab kalau kita ngomong jujur nih, mulut saya suka comel juga. Ya, ntar nyindir sana, nyindir sini. Tadi tutup nih nikmat sedekah ya. Kita lewatin dah. Kita berharap mudah-mudahan di hari ibu ini ya Allah Subhanahu wa taala manjangin umur ibu kita semua. Panjangin umur ibu kita semua dalam keadaan yang sehat. Ya, terpelihara iman Islamnya. Punya anak-anak keturunan, ada satu aja mah yang menjadi penghafal Al-Qur'an, yang menjadi ahli hadis, yang insya Allah bisa menyelamatkan ya para ibu dari siksa kubur dan siksa api neraka. Dan mudah-mudahan seluruh anak-anak yang ada di seluruh tanah air dan di mancanegara mudah-mudahan hari ini berkenan membahagiakan ibunya, dan juga di hari-hari setelahnya, jangan cuma nih hari. Ya, saya ingat hari ibu tahun yang lalu, ya saya bawa ibu saya kemari ya. Oh subhanallah. Ya alhamdulillah masih panjang umur. Hari ini ibu saya masih hidup. Subhanallah, mudah-mudahan saya juga digolongkan orang sebagai orang yang taat, yang sama orang tua birrul walidainnya tinggi, bagus, lempeng, ikhlas karena Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbahagia juga pada para ibu, karena para ibu juga kedudukannya sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ditanya Rasulullah, ya siapa yang paling berhak saya hormati, saya cintai, saya muliakan setelah Allah dan Rasulnya? Jawabnya 3 kali tuh. Ibu, ibu, ibu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ada yang diuji dengan ibunya, ada. Ingat-ingat gini aja deh. Nggak sebanding deh dengan kita lahir dari dia gitu aja. Kan ada yang ngeselin ibu-ibu ya. Ada. Ya, saya nggak sedikit nih SMS. Ya, yang kemudian terjadi perseteruan antara ibu dan anak. Tiap minggu malah. Di sinetron tuh. Ini ada Umar Lubis di tengah-tengah kita yang insya Allah nanti kita akan juga berdialog dengan beliau. Ya, tapi di alam nyata banyak benar. Nggak sedikit juga para ibu yang memaki anaknya. Nggak sedikitnya anak gantian maki emaknya, ya, atau mertuanya. Nah, hari ini saling berlapang dada lah, ya. Dan teori saya ditiru nih. Daripada nyuruh orang lain yang berlapang dada, ya kita aja yang lapang dada. Daripada nyuruh orang lain yang ikhlas, kita aja yang ikhlas. Daripada nyuruh orang lain yang sabar, kita aja yang sabar. Apalagi sama yang namanya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir li ummina. Rabbighfir li ummahatina. Rabbighfir li ummahatina. Rabbighfir li ummahatina. Waj'alhunni Allah minal muslimin waj'alhun minal hafizin ya arhamar rahimin arhamna alhamdulillah rabbil alamin.
Kita doa-doa mudah-mudahan Allah golongin ibu kita semua golongan yang muslimat ya, yang hafizat, yang qanitat, yang sadiqat, yang lurus juga. Dan mudah-mudahan jika ada para pemirsa yang ibunya masih belum memeluk agama Islam ya, mudah-mudahan Allah hadiahkan tahun ini ya, penghujung tahun, hidayah iman dan Islam buat ibu ya, salah satu dari pemirsa yang boleh jadi saat ini melihat sementara ibunya masih atau ayahnya juga masih non muslim. Barakallah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, silakan. Dalam percakapan off air dengan jamaah Masjid An-Nida di MNC TV ini, saya mengingatkan diri saya ulang bahwa ilmu tuh dipakai. Kalau kata umi saya mah, umi yo ya, jangan jiro. Habis ngaji ditaro. Ya ini orang Betawi. Lu mah jiro, ngaji ditaro, masuk kuping kanan. Mendingan kalau kuping kiri, mental lagi gak masuk sebenarnya. Kalau namanya keluar kuping kiri sempat masuk Ji. Ini mah agak sempat. Mau masuk jeng mental lagi gitu. Pakai betul. Kemarin ilmu sholawat kita belajar. Dipakai nggak? Diamalin nggak? Sehari 100 kali sholawat dipakai nggak? Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala. Pakai. Kenapa? Karena kita udah ngaji gitu. Jangan kalah sama tukang nasi uduk yang kita ceritain. Jadi Kang Umar ada waktu saya ngajar tentang salawat, ada kisah testimonial. Ada tukang nasi uduk, ya. Kalau orang-orang motivator atau orang-orang modern yang pada ngegelar training ini, training itu, mengatakan bahwa inilah the power of mind, the power of focus, the power of dream. Ya, kekuatan pikiran, kekuatan impian, kekuatan kepengen gitu. Jadi si tukang nasi uduk asal buka dia ngeliatin rumah yang di depan. Enak kali itu rumah kalau bisa punya dia gitu. Asal buka enak kali. Nah itu kan sebenarnya the power of mind ya. The power of focus, the power of dream gitu. Nah cuman bobotnya ditambah sama si ibu ini. Itunya mah gak diucap, cuman di sini nih. Kan ada yang orang yang hanya diem aja. Ininya ngucap tuh. Nah, yang terucap sama bibir tuh si tukang nasi uduk cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Oh, ini the power of sholawat ini. Buka lagi, ngeliatin rumah tuh lagi, lalu mentransfer energinya ke rumah tersebut dan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seminggu. 2 minggu, 3 minggu, tuh rumah ada bacaan, dijual. Ini tahu, buat orang Jambi baru nih kali ya. Ya ini ada orang Jambi Ustaz, Masya Allah dari Al-Wasliyah Jambi ya. Insya Allah nanti kita akan dialog juga dengan Ustaz. Begitu ada bacaan dijual, makin kenceng dia. Yang tadinya sholawat cuma sekali, double jadi 2 kali. Yang tadinya cuma buka, double jadi tutup juga baca. Begitu nggak ada orang, baca lagi. Terus dia baca sambil ngeliatin itu rumah. Masya Allah. Itu rumah kemudian kebeli sama orang lain. Beli sama orang lain. Oh, pelajaran sabar. Sabar enggak? Ikhlas enggak? Ketika kemudian Maryam datang, didatangi oleh malaikat. Ya, tadi saya sholat subuh, rasanya ada yang kelewat tuh ayatnya. Ya Maryamu qnuti li rabbiki. Kenapa nggak nyaut tadi? Ya Maryamu qnuti li rabbiki. Ya. Wahai Maryam, taatlah kamu untuk Tuhanmu. Nah ketika si tukang nasi uduk ini baca sholawat lalu pengen rumah. Itu bukan buat rumah dong. Salah ente. Tetap itu buat Allah Ta'ala. On the track dia.
Hanya ketika dia kecewa itu dia berubah. Dan dia sandarkan rumah itu sama Allah. Lalu berselawat kepada Rasulnya. Ini tetap taat on the track. Tetap ikhlas on the track. Bener ini. Tapi kemudian ketika rumah itu akhirnya nggak mampu dia beli. Dan pindah tangan kepada orang lain. Berhenti lalu salawatnya. Di situ dia baru berubah. Buat rumah. Enggak. Cara yang dia pakai cara Allah. Rasulnya yang nyuruh bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi kan dia pengen rumah. Emang ada masalah pengen rumah? Enggak ada masalah lagi. Justru yang masalah tuh yang enggak ada keinginan. Jangan merasa cukup. Ente punya saudara yang belum pergi haji. Saya terus terang, saya termasuk ustadz yang enggak basa-basi terhadap amal soleh gitu. Dan nih buat kaya loh. Wah buat kaya. Ini buat iyalah supaya ente mergiin haji ibu ente. Supaya ente mergiin haji tetangga kanan kiri. Begitu umroh. Jangan belagu lah, ente cukup buat diri ente sendiri. Kok buat diri ente sendiri cukup mah ya begitu dah jadi cicak musola. Jangan dong ibadah setet tapi keluar. Jalanin aurat-aurat yang sifatnya rizki, buat menarik, tolak bala dan seterusnya. Sabar, fokus, ikutin. Kelas ilmu, praktek. Kelas ilmu, praktek. Apakah si tukang nasi uduk itu kemudian tidak punya rumah itu? Loh, memang saat itu dia tidak punya. Berhenti gak dia bersalawat? Kan kita belajar. Tidak. Dia terusin lagi. Akhirnya ada bacaan lagi dijual. Kebeli lagi sama orang lain. Gak putus asa. Sejarah kemudian membuktikan bahwa pembeli yang keempat itu adalah anaknya. Pemilik rumah yang keempat itu adalah anaknya. Dan gak pakai duit karena dinikahin sama anak yang ketiga. Ya itu salawat Masya Allah. Hei luar biasa. Pemirsa ya. Kalau pemirsa hadir di layar di Masjid An-Nida, insya Allah kayak saya lah testimoninya banyak. Karena emang orang ini tiap datang bawa cerita gitu. Ustaz. Betul. Yakinan ditumbuhkan keyakinan. Terus ini juga sebentar lagi akan ada ujian ya. Siap gitu. Kan lain ya orang yang saya udah bilang kan. Orang yang ujian siap sama enggak lain. Malah kalau yang udah siap, coba aja umumin. Nih saudara guru nih. Anak-anak udah pada siap. Umumin dah. Hari ini kita nggak jadi ujiannya. Gitu kan. Coba yang nggak belajar asik. Gitu. Kenapa? Yang siap mengatakan, aturan mau udah naik nih. Gitu kan. Malah nggak naik. Aturan udah bebas. Malahan masih harus terus saja. Subhanallah. Dipakai ilmu. Saudara punya utang, yakin dong, yakin. Yakin gak kebayar? Gak kebayar. Yakin kebayar? Kebayar. Yakin pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah datang. Gak yakin pertolongan Allah gak bakal datang? Iya. Keyakinan saudara itulah yang mengantarkan kepada apa yang akan terjadi. Di sini hadir lagi juga Mas Mono, nanti kita juga minta di segmen 5 nanti. Bagaimana seseorang membangun dengan keyakinan usahanya. Insya Allah betul. Lah ini kan sudah dipelajari nih. Malah harusnya kita berhenti udah ngajar gitu loh. Kenapa udah banyak benar, tapi gimana? Nah cuman kan yang adem begini kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami emang begitu sifat murid. Kalau murid enggak begitu, guru berhenti katanya ngajar. Emang begitu udah. Datang ingetin lagi. Meleng, lempengin lagi. Tugas emang begitu. Gurunya juga begitu, suka putus asa. Kadang-kadang suka gak sabaran. Wayaknya murid ingetin. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke hadis yang ke-57. Dituturkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah SAW.
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan bisa menghapusnya. Dan bergaulah engkau dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kelihatannya sederhana nih hadis ya. Tapi Masya Allah ini susahnya. Ampun. Tapi dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah kalau Allah berkenan menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang kemarin juga kita pelajari. As-sabirin. Was-sadiqin. Wal-qanitin. Wal-munfiqin. Wal-mustaghfirina bil-ashar. Kita digolongkan Allah dalam golongan orang yang sabar. Ya, yang membenarkan. Yang taat. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang berkenan beristighfar di waktu sahur. Insya Allah. Hatta kita nggak ada ilmu. Hatta kita nggak ada pengetahuan. Kalau Allah sudah berkenan. Kun. Fayakun. Insya Allah. Apalagi yang mencari. Yang kayak kita-kita ini bersusah payah. 1:30 udah siap-siap. 2:30 udah jalan. Ya Ustaz ya. Jam 3:30 nyampe sini. Malah ada yang dari semalam di sini. Merebot sini. Ya malam sini dia. Ada ya yang tugasnya dari hari kemarin belum pulang-pulang. Bersusah payah mencari ilmu. Ada yang keliling jalan kaki untuk menuntut ilmu. Tentu saja dia pahalanya banyak benar. Pahala menuntut ilmu. Siapa orang yang kemudian menuntut ilmu, Allah akan mudahkan buat dia thariqo hilal jannah, pada sorga. Nanti kita akan bahas nih. Tapi kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Oke, sebagai apalan kita semua, setiap Rabu, Kang Umar, ya, kita ngapal. Sedikit-sedikit ngapalnya. Yang kemarin masih ingat nggak? Lupa. Alhamdulillah, namanya pernah ingat. Kalau lupa tuh pernah ingat. Daripada kemarin lupa, padahal sebelumnya nggak tahu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha. Terus? Lagi? Pegang tuh, sebait itu tuh nyelamatin tuh. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu keburukan saya, keaiban saya, maksiat saya, dosa saya. Mudah-mudahan dengan jalan saya ngajar ini saya ngingetin diri saya sendiri. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya wa tub alayya ya arhamar rahimin arhamna. Silakan iklan yang mau lewat dulu. Innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi apa yang kita pelajari demi Allah ujiannya bakalan ada. Dan saya perlu juga mengingatkan, ujian matu nggak perlu juga ada pelajaran. Buat Allah mah tanpa sabab. Nah pagi ini pemirsa saya dan kita semua, nih belajar satu hadis istimewa. Yang kalau dipenggal ini hadis selamat kita. Yang kalaupun dipenggal ini hadis cuman palanya doang. Yakni ittaqillaha haitsuma kunta. Niscaya Pak kalau ini kita kantongin kita selamat. Apa sih artinya? Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Tetap taat, lurus, lempeng. Sadar Allah Maha melihat, Maha mengawasi. Duh ya Allah. Saya ngomong kayak gini nih ngeri nih. Karena saya tahu diri saya Pak. Bagaimana saya tidak menjaga ketakwaan itu. Memang susah nih. Kita kalau belum ada godaan mah semua juga bisa bilang. Aneh sih, insya Allah sabar dah. Begitu kejadian belum tentu. Aneh sih iman aneh mah di atas rata-rata. Iya di atas rata-rata kacaunya. Belum aja ketemu yang licin-licin.
Begitu ketemu yang licin bisa jadi lewat. Dibanding orang-orang yang tiap hari ketemu sama yang licin, bisa jadi kita-kita ini yang bahaya. Kita contohin misalkan, kan saya tadi bilang ya, setiap kita ada bab pelajaran, pasti ada bab ujian. Dan nggak usah khawatir sama yang namanya ujian. Karena belajar tidak belajar, kejadian mah tetap aja kejadian. Bedanya kalau kita belajar, kita siap akan kejadian yang bakalan datang. Saudara belajar nih, ittaqillaha haitsuma kunta. Oh, bertakwalah kepada Allah dimanapun saya berada. Oh, takutlah kepada Allah dimanapun saya berada. Nah, tiba-tiba hari ini kejadian. Kita ditanya nih sama teman kita, Ji, pulang lewat mana? Lewat biasalah, tol Jagorawi misalkan begitu. Aneh nitip adek aneh ya. Tolong turunin di pintu tol Jagorawi. Tak ada yang nungguin di situ. Iya. Wah, gak taunya nih adeknya, Masya Allah. Masya Allah udah. Iyalah pokoknya begitu dah. Yang bangsa lalat aja katanya kepleset. Begitu ngelihat, kita langsung beristighfar. Astagfirullah. Kenapa? Udah belajar. Ittaqillaha haitsuma kunta. Tapi jangan istighfar. Astagfirullah. Ya. Nunduk ke bawah, Beo. Ini istighfar sambil melotot. Astagfirullah. Ya Ji, silakan. Suka tidak suka, kejadian dititipin adik pasti terjadi. Bedanya kita, saya, Anda semua udah belajar. Udah belajar apa? Suruh bertakwa. Jangan malah baru tahu dia cakap mana adiknya nih. Oh. Ilmunya bubar tuh yang saya bilang. Ilmunya bubar tuh ya begini modelnya. Saya tadi janji ya sama yang di Masjid Anida. Kalau kejadian kayak begini, tetap juga kita berbuat baik sama tuh kakak. Supaya adanya bisa numpang. Sementara ya kan, kita bisa selamat gimana caranya? Gampang. Taruh adanya tuh di bagasi. Samain sama pisang tanduk, beres tuh. Ya? Samain sama pisang kepok, sama udah beres dah. Tapi kalau kita naruh tuh adeknya di hati, udah nggak beres dah. Bisa salah jalan tuh, tiba-tiba ke Anyer. Lah arahnya tol Jagorawi kok bisa ke Banten? Ya Allah deh, salah jalan, kita nginep aja deh ya, udah malam nih. Ittaqillaha haitsuma. Lagu lama buang, pakai lagu baru. Ittaqillaha haitsuma. Hari ini juga Bapak Ibu pemirsa akan diuji insya Allah dengan hadis yang dipelajari hari ini. Tiba-tiba ada yang datang ke kantor. Bisa ngadain barang Ji. Barang apa? Ini speknya. Gue sih bisa nyari sendiri, tapi yang gue butuhin kwitansi. Paham maksudnya nih? Oh paham. Maksudnya nih suruh curang nih, kerja sama sama ente. Iya begitu dah. Nah kita udah belajar. Ittaqillaha haitsuma. Kita tanya dulu proyeknya. Nih berapa duit proyeknya? Mau gede nih, 200 juta nih. Anda udah tanya-tanya kalau barang kita beli di ini. Insya Allah tuh harganya cuman 100 atau 120 juta. Kita masih megang 80 bagi 2 lah. Ente 40, aneh 40. Jangan mau. Kenapa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ada yang datang nih, Jihindun, udah tahu belum? Tahu apaan? Si fulan, oh ittaqillaha haitsuma kunta. Allah mendengar percakapan, Allah melihat yang ngomongin orang, Allah yang melihat yang mendengar aib orang. Ajindun, urusan Ajindun deh. Ih, ini informasi penting. Coba, penting apaan coba? Penting ya. Kagak. Bener nih gak mau tahu tentang Haji Indun? Ittaqillaha haitsuma kunta. Kuping yang ngasih Allah jangan sampai rusak dengar aib orang. Hati yang ngasih Allah jangan sampai ada
Kemudian timbul pengen tahu aja aib orang. Malah kadang-kadang kita yang berdiri depan pintu. Ada informasi apa nih? Pan main. Apalagi kita nih orang laki ya. Masya Allah. Masya Allah. Paling istiqomah nih kita ngaji nih. Tiap Jumat. Diingetin terus sama para khotib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tapi karena kita nggak naruh di hati, nggak jadi pegangan. Khutbah yang panjang itu pun jadi sia-sia. Yang berkhutbah Masya Allah kadang-kadang atas nama amplop. Lumayan nih 75 sekali khutbah ini. Yang datang juga cuma ngisi waktu. Mengisi waktu jangan sampai kagak. Ngisi waktu. Datangnya sih keren cuma 11 gitu. Tapi di tiang gitu. Tiang dinamain tuh tiang dia. Haji Soleh. Nggak boleh ada yang... Kenapa ya? Buat dia nyender. Kalau Jumat dia langganan sudah tidur. Ibadah betul. Gugur kewajiban. Dua-duanya gugur kewajiban. Tapi jadi nggak, kalau nggak jadi sesuatu kemuliaan juga nggak nambah. Tapi Masya Allah nih, saya sih malu tipe ngajar ini nih. Aduh ya Allah, takutlah kamu dimanapun kamu berada. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha membalas. Harusnya kita udah lempeng nih begini nih. Ini mobil bagus, padahal tadi pagi keringetan. Untuk nyalainnya keringetan. Hah? Tiba-tiba ada pelanggan datang, ngomongnya kayak gitu, bagus kan nih? Oh bagus. Keren, tokcer, coba wajah jajal. Kebeneran dijajal, seng lagi. Seng tuh kan? Ittaqillaha haitsuma. Harusnya ngomongnya gimana? Tetap kejual, tapi ngomongnya gimana supaya nggak bohong. Ini Masya Allah nih, emang tadi pagi ini susah nih dinyalain. Tapi nanti kalau ada apa-apa kemari aja, gampang dah urusan. Kan nggak perlu ngebohong kita. Jaminan waranti kita sama customer juga jalan, betul nggak? Nggak usah khawatir, don't worry, be happy, begitu kan? Nala, Allah maha melihat, cukup. Ada perempuan lewat, ittaqillah haitsuma kunta. Jangan diliatin, diikutin sama pandangan, jangan. Cegat, kenalan. Sayang lewat doang. Ittaqillaha haitsuma kunta. Begitu perempuan lewat, koran. Bolongin. Emang dah. Bawaan orok. Ittaqillaha haitsuma kunta. Lagi rapat. Ngomongin kebatilan. Ada bikin hati rasa nggak gelisah tuh bikin ada. Ada orang-orang yang susah buat keluar, dia takut sama hidupnya, hidup istrinya, hidup anak-anaknya. Tapi kerjaannya tiap hari nge-backup bosnya terus. Lalu pagi ini belajar ittaqillah haitsuma kunta. Adain dulu tuh rasa gelisah. Bila sebelumnya oke bos, kenapa ya? Karena dapat cepretan. Mulai hari ini udah mulai ada rasa gelisah. Oh ya Allah, Allah maha melihatnya. Terus gimana? Buktiin pagi ini. Begitu pagi ini bosnya ngajak, bilang masih bos begini bos. Ini resikonya gede nih. Resikonya gede. Kalau biasanya aneh cuma dapat 10%, aneh naikin 30% deh. Udah belajar mah jangan nambahin resikonya. Oh udah belajar begini, bos maaf hari ini juga saya mau berhenti. Berhenti gimana? Habis gimana? Bos enak untungnya banyak. Saya yang backup bos nih. Urusan jadi berantakan. Asal berkamar saya nungguin kamar. Lah itulah. Sopir-sopir, security, ajudan-ajudan, asisten-asisten, sekretaris-sekretaris. Tutup mata. Jangan tutup mata dong. Allah mau melihat. Melihat apa? Melihat lu nganterin. Melihat lu jagain. Jangan dong. Ittaqillah haitsuma kunta.
Insya Allah pemirsa kita berdoa karena hanya Allah yang bisa membuat kita bertakwa. Cuman Allah yang bisa membuat kita terhindar daripada maksiat. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta, bisa jadi ini cuman ilmu yang tidak Allah ridhoi. Kalau kita emang salah-salah niat belajarnya. Dan mudah-mudahan semua pemirsa dan jemaah yang hadir digolongkan orang sebagai orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Silakan. Ada berapa penggal nih? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Kita coba ringkas-ringkas deh ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ini ada dua pengertiannya. Setidak-tidaknya begitulah. Ya, apa yang saya dengar dari para guru. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Ada dua, begitu kata saya punya guru. Apa? Yang pertama, kalau ada orang jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Habis dimaki-maki, bikinin pisang goreng, kasih sama dia. Ya. Masih racun tikus sedikit. Push. Kasih madu, kasih coklat, ya enggak? Kasih susu. Betul itu, malah. Kita tahu nih ada yang fitnah kita. Kita malah sholat malam buat dia. Ya Allah, ampunin dia punya dosa. Enggak, saya enggak mau nerima kebaikan dia. Kalau jalan menerima kebaikan dia, harus dengan begini jalannya. Jangan ya Allah, jangan. Oh cakep tuh Pak. Cakep benar. Ada yang nipu saudara-saudara semua, malah saudara sujud meminta ampun buat dia. Allah karim. Tapi siapa yang bisa begitu? Yang ada sambil gemeter, bikin dia ketabrak ya Allah. Kalau bisa ketabrak sama truk tronton yang 16 ban. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada yang bilang kata para guru, ikutin perbuatan buruk orang dengan kebaikan. Nganterin makanan sama yang senyum, biasa itu. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Oh ceban, itu biasa. Tapi yang Pak Haji syirik lewat, kedengeran sama kita. Tapi malah kita bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehat deh? Sehat Pak, sehat. Tadi ngomong apa? Waduh maaf nih Pak Haji, maaf ya. Udah kerja belum? Belum Pak Haji. Entar sore kita ketemu ya. Barangkali ada yang bisa Pak Haji lakukan buat Ade, supaya Ade nanti kerja sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Woi Tom. Ibu dijahatin sama suami nih. Dijahatin terus sama suami. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi asal suami pulang, ibu sudah berdandan yang cantik. Ibu sudah pakai baju yang tidak ada bahannya. Maksudnya udah gak pakai pakaian. Ya, tetap kita menghidangkan makanan yang tidak asin, makanan yang tidak tawar, makanan yang tidak kecut. Tetap kayak begitu. Sinetron membuktikan. Kemudian suami itu menjadi baik sama istrinya. Sinetron aja bisa begitu. Ini saya ngomong sinetron karena ada tamu kita ini. Ada Umar Lubis, Masya Allah. Beliau hadir karena majalahnya ya, Halo Indonesia. Ini akan memuat profil tentang pesantren Darul Quran. Alhamdulillah. Pesantren ini milik semua Kang Umar. Karena ini adalah sedekah dari seluruh jamaah. Alhamdulillah. Nah tahun ini jangan lupa tuh. Januari, Februari. Nanti anak-anak ya, ibu dan bapak semua para pemirsa sudah bisa mulai mendaftar di pesantren I'dad Darul Quran. Sekolah buat ngapal Quran dulu deh. Habis itu baru kita lepas anak-anak untuk mencapai cita-citanya. Mau jadi dokter, bilang sama dia, ibu support nak kamu mau jadi dokter, ibu support kamu mau jadi apapun. Tapi yuk ke pesantren Ustadz dulu. Ngapal Quran dulu. Habis ngapal Quran, ya mau jadi dokter deh. Mau jadi tukang bengkel deh. Mau jadi tukang insinyur deh. Mau jadi tukang gado-gado juga, jangan. Ya, emak lu udah gado-gado. Masa lu gado-gado lagi? Januari, Februari, daftarnya di mana? Nggak usah ribet, daftarnya di MNC aja langsung. Ya. Yang punya duit, bayar. Yang nggak punya duit, usaha dong.
Lah saya udah bilang, jangan sampai orang lain, ayahnya orang lain yang bersedekah buat buat anak kita. Jangan dong. Tapi kata Ustaz, usaha dulu. Kalau emangnya mentok, lapor. Kalau emang mentok, lapor. Ustaz, kita udah usaha nih jual motor, tapi Masya Allah motornya emang kagak ada. Namanya bukan usaha itu mah. Saya udah ngusahain jual motor Ustaz, tapi masalahnya motor kagak ada. Bagus. Usahalah dulu, ada duit bayar. Ada duit sempurna nih, bayar 28 juta 1 tahun. Buat makannya, buat minumnya, buat asramanya, buat ngebayarin orang lain punya anak. Sempurnain. Tapi kalau nggak ada, usahain. Begitu udah diusahain, ternyata cuma ada pohon kelapa. Satu batang. Lalu dibawa nih. Dibawa nih 1 karung. Saat adanya cuma ini doang nih. Kita terima Ji, kita terima. Terima apa? Kelapanya, anaknya jangan dong. Anak. Enggak lah bohong, canda. Ibu bapak bawa anaknya aja kita udah seneng bener. Udah girang bener. Nah karena itulah pemirsa semua diundang. Yuk, sedekah 20.000 sebulan. Kan kemarin saya lelang ya. Yo siapa yang mau pemirsa sedekah 500.000. Untuk membibit penghafal Al-Quran. 2 tahun biar dia jadi hafal Al-Quran 30 juz. Saya lelang nih 500.000. Tidak dibayar 1 kali, tapi dibayarnya 2 tahun. 1 bulannya 20.000. Nah kemarin ada yang SMS ke saya. Doain ya Ustadz. Ini ada seorang karyawan SMS saya. Doain ya Ustadz supaya saya bisa ikutan tuh sedekah yang 500.000. Nanti kalau saya ada duit saya transfer. Saya SMS sama dia balik. Saya bilang begini. Mas gak usah nunggu punya duit. Kan tidak 500.000 langsung sekaligus. 20.000 mah Pak, ada sepatu sepasang nih, jual atuh. Jual sebelah. Insya Allah. Tapi tentu saja saya mendorong juga ayah yang miskin. Saya mendorong ibu yang miskin. Saya mendorong orang tua yang miskin. Masih banyak waktu. Lah belajarnya juga Juli. Belajarnya masih Juli. Masih ada waktu buat jadi orang kaya, masih ada waktu. Jangan begini kalimat, Ustaz saya ini miskin. Aduh jangan. Allah aja gak pernah nyebut miskin. Allah menciptakan manusia semulia-mulianya, sekaya-kayanya. Masih ada waktu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Titip omongannya begini yang cakep. Saya cuma ada fotokopi KTP doang. Tolong dah anak saya benar-benar pengen belajar. Insya Allah mulai malam ini saya jejak sholat malam sama bapaknya berdua. Supaya ustadz dan guru-gurunya dapat kemuliaan dan rizki dari Allah. Mulai hari ini saya akan jejak sholat tuh sampai pol 12 rakaat sama bapaknya. Doain ustadz, jangan sampai orang lain bayar saya kagak. Cakep. Tetap kita cari nggak donatur buat anaknya? Kita cari, itu mah udah tugas kita nyariin. Udah tugas kita nyariin donatur buat anaknya. Udah tugas kita nyariin juga buat anaknya orang lain yang pada pesantren di tempat lain. Kan orang bilang, Darul Quran yang bayarin buat anaknya sendiri. Enggak Ji. Di belakang kita ini 130.000. Alhamdulillah anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Benderanya macam-macam. Ada yang Darul Quran, ada yang Darul ini, Darul itu. Ada yang Al ini, Al itu. Kewajiban kita tetap nyariin. Tapi kewajiban para orang tua adalah membiayai sendiri anaknya dengan tangannya semampunya. Sampai Juli nanti tetap nggak punya duit, nih. Saya katakan kepada si orang miskin ini, 1, bener nggak dijalanin tiap malam sholat malam? Bener nggak dijalanin sholat duha tiap pagi? Bener nggak dijalanin sholat berjamaah tiap saban waktu berjamaah? Kalau bener nggak mungkin lo nggak ada duit. Pasti jawabannya begini. Iya Ustaz bapaknya tuh. Bener loh. Bener Pak. Bangun 1 malam. Orang-orang miskin bangun 1 malam. Dengan penuh keyakinan. Allah anterin pagi itu makanan buat dia. Kullama dakhala alaihal mihrab. Kullama dakhala Zakaria alaihal mihrab. Wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Kata orang gak ada rezeki blok turun dari langit. Banyak.
Turun dari langit tuh rezeki yang blek banyak. Orang miskin ini berdoa di tengah malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pagi-pagi ya, ada tamu datang dapat dia. Ini tamu datang sambil bawa gemblong, sambil bawa kue piscok. Piscok tahu nggak piscok? Apa? Pisang coklat ya. Apalagi makanan kampung apalagi sih? Lupis, kue lupis. Ya. Apa lagi? Combro. Combro ngamen. Misro enak tuh. Kalau misro kan amis di jero. Tapi combro kalau ada cabenya enak tuh. Lontong ya. Ini ngomongin makanan kok. Nah, Umar Lubis ini datang mau bikin profil. Kita udah bilang mau Umar Lubis kita beli dah. Kita bagiin dah. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, Bu. Suruh anaknya. Dan jangan ngomong sama anaknya dulu. Nah, ini juga yang bikin jadi ibu bapak gagal nyantrenin anak. Jangan ngomong sama anaknya dulu. Anak sekarang suruh nyantren, Mbak. Kalau kita paksa, bubar urusannya. Gimana? Berdoa dulu sama Allah, masih ada waktu. Salat malam dulu, ya Allah bukain hati anak saya. Ya Allah bukain hati anak saya. Ya Allah bukain hati anak saya. Betul. Saksikan keajaiban Allah Subhanahu wa taala punya maha. Tiba-tiba anak yang ngomong, "Mbak, kalau kakak nyantren, Abah ya dong enggak?" Masya Allah, kita belum ngomong, kita belum ngucap, anak udah bicara. Kenapa? Karena kita yang ngomong langsung sama yang punya kuping nih anak. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, kita akan berdialog langsung dengan Umar Lubis, dengan Mas Mono dan semua jamaah yang hadir yang pada pengen ngomong dah, terdiatur sama Ustadz Albar ya. Silakan setelah yang satu ini. Rahmati Allah, tadi Ustadz telah banyak memberikan wejangan kepada kita dan Ustadz mempersilahkan kita untuk bisa bertanya dialog langsung ke Ustadz. Siapa dulu nih? Di sini banyak banget, ada Bang Umar, ada Bang Mono, ada juga yang di belakang tadi sempat nanya sesuatu yang penting buat kita. Ustadz juga udah ngasih persilahkan. Nah ini, sebentar misi Pak. Tahan dulu Pak mic-nya, tenang aja tadi juga dikasih. Nih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kita ini pada mau ikut nimbrung nih yang 20.000. Gimana caranya Ustadz? Ada ngisi formulir, ada apa gimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, makasih. Sebenarnya kan kita ngeluncurin sedekah produktif tuh, ya, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ya. Terus yang cakepan dikit angkanya 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Bahkan kita membuka kesempatan buat saudara-saudara yang punya duit langsung 1-2 miliar untuk langsung bikin sendiri pesantrennya. Ya, buat bapak dan ibu yang pada punya pom bensin lagi mau dijual, belah 3 ada duitnya. Umpama lagu 6 miliar belah 3. 2 miliar buat anak keturunan yang pada masih hidup, ya kan? 2 miliar lagi buat ibu dan bapak masuk masa pensiunnya, masuk masa ininya. 2 miliar lagi bikin pesantren. Nah yang ini yang tadi kita omongin, yang 20.000. Ya, pemirsa, saya sering ngomong begini. Kita ngasih duit 20.000 nih sama orang. Ya, jadi apa coba? Ya jadi nasi bungkus. Jadi 4 nasi bungkus. Yang gocengan. Itu kalau gocengan perkedel doang tuh. Ya. Kalau mau yang cakepan ada telurnya, ada ayamnya, bangsa 10.000 deh. Berarti cuma 2 bungkus. Ya. Nah gimana caranya? Kumpul bersama 99 orang yang lain yang sama-sama sedekah 20.000. Jadi 2 juta. Nah begitu jadi 2 juta. Ada nih santri nih yang miskin nih datang bapaknya. Bisa apa ibu Pak? Saya sih punya lahan. Wah jadi bibit gitu loh. Jadi pupuk, jadi gerobak mie ayam, jadi gerobak bakso, dan seterusnya. Nah duit ini diputer jadi sedekah produktif. Hasilnya jadi nasi uduk lagi, jadi nasi goreng lagi, jadi nasi bungkus lagi, dan seterusnya. Paham je? Soal formulir enggak? Itu persoalan dekat dan jauhnya. Kalau emang dekat formulirnya ada. Supaya tercatat namanya. Ada informasi apa kita sampaikan. Yang jauh ya udah ditransfer aja. Transfernya kemana? Nah ini dia.
karena nggak boleh diumumin di sini, aneh nggak bisa ngasih tahu. Pokoknya mah cari cara aja dah. Ada website www.pppa.or.id www.pppa.or.id atau di website kita Wisata Hati www.wisatahati.com. Atau yang gampang ya, sama keluarga lah kesini. Sama kita ini live nih, ajak anak, ajak istri, ajak mertua, ajak orang tua. Ya, Haji Sugi, Abah Endang, kasih tahu sama orang, 20.000 tuh asuransi kita. Kalau anaknya 5, ya mesennya 7 dong. Dia 5 anaknya, sama dia bapaknya, sama istrinya 7, tiap bulan 140. Ini bukan pengeluaran, investasi buat kesehatan. Harusnya tahun itu ada catatan masuk rumah sakit, hitungannya 14 juta, ini nggak kudu. Kok nggak kudu? Iya, 140.000 sebulan dikali 10 bulan aja udah 1,4. Kalau 10 kali dibayar oleh Allah, berarti 14 juta, kira-kira begitu. Silakan yang lain. Ya. Baik, ada lagi yang lain ingin tanya? Atau langsung? Ah ini. Oh ya, ini dari Jambi. Yang mana? Muara Tupo. Ya, Kabupaten Tebo. Ya, langsung Pak, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Mansur. Iya. Ya, Ustaz Yusuf Mansur yang saya hormati, Ustaz Kru MNC. Saya nama Haji Ali Imran Ahmad dari membawa rombongan pengajian Majelis Ta'lim Al-Wasliyah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Subhan. Sebanyak sekitar 45 orang. Oh, masyaallah. Pertama saya karena dari daerah, sewaktu kami mau berangkat rombongan itu ada di antara masyarakat jamaah kami minta menyampaikan salam kepada Ustaz Mansur. Ya, salam buat orang Muara Tupo Jambi ya. Ya. Saya sampaikan salam kami karena kami nggak sempat, cuma yang berapa orang saja yang udah kami bawa. Yang kedua, ada juga yang minta pesan di mana untuk mendapatkan kaset Murattal Ustadz Yusuf Mansur. Nah itu. Dan yang ketiga saya tanyakan karena di daerah kami sekarang sedang merebak Pak. Ustadz, warnet. Di mana-mana warnet sudah menjamur di sana. Bagus dong. Iya kan namanya melek teknologi ya. Nah, Cuman efek negatifnya anak-anak kita di sana yang sekolah-sekolah itu banyak tidak mau belajar. Oh. Jadi pulang sekolah dia main warnet, dinasihati tidak mau, sampai sholatnya juga makan pun kadang-kadang lupa. Masya Allah. Nah, jadi saya sangat prihatin karena saya sebagai pendidik di sana, sangat prihatin sekali melihat kalau terus begini, kapan anak mengaji pun susah, sholat susah, belajar pun tidak mau. Jadi kira-kira apa penangkalnya, antisipasinya, termasuk mungkin amalan-amalan yang harus kita baca sebagai orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini deh, nanti sama Kang Umar Lubis nih, mungkin kita bisa main sama Ustadz Albar ke Jambi ya. Kita kumpulin tuh pengusaha-pengusaha warnet untuk kita kasih sedikit nasihat. Ya bahwa setiap pengguna warnetnya yang membuka situs-situs porno, setiap pengguna warnetnya yang mengabaikan waktu sholat, yang punya warnet ikut kena. Jadi harusnya kewajibannya juga ada di yang punya warnet. Ya buat ngajak, udah waktu sholat nih, sholat dulu yuk dek, ya sholat dulu ya nak. Ya, kita kasih diskon misalkan 10% atau berapa gitu. Ya nanti kita cobalah, kita jadwal nanti ke Muara Tupo ya. Kita coba main sana. Insya Allah saya bawa rombongan MNC semua ke sana. Terima kasih. Ya, tiket masing-masing ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Doa kami semua buat Ustadz dan rombongan. Mudah-mudahan nanti jamaah yang 45 ini bisa Ustadz bawa ikut rombongan umroh ya. Bersama saya insya Allah. Amin. Mulai bulan Maret ya, bulan Maret akhir. Dan selanjutnya setiap bulan insya Allah saya, Ustadz Albar dan para asatis di sini kita akan gantian mimpin umroh ke Tanah Suci. Buat jemaah yang pada pengen pergi umroh ke Tanah Suci, masih ada waktu buat sholat duha, buat sholat malam, buat baca waqiah, buat minta sama Allah supaya bisa berangkat nanti di bulan Maret. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ada penelpon di rumah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dari Ibu Emi di Bantul, Yogyakarta. Oh, Ibu Eni di Bantul. Silakan Ibu langsung dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Begini Ustadz, setelah saya aktif menyimak tausiah Ustadz Ya. dan apa yang Ustadz istilahnya saya juga punya cerita ya Ustadz ya. Saya kan ingin ya berbakti sama orang tua, ingin menghajikan beliau-beliau dan mungkin apa yang diceritakan Ustadz tentang yang jual apa tadi Ustadz, kebetulan saya kan rumahnya di tengah sawah ya Ustadz. Ibu saya itu selalu bilang rumah saya itu sempit, jadi cuman mukanya itu 6 meter seperti itu, dan beliau moga-moga sawah yang sebelah itu bisa milik saya seperti itu. Dan alhamdulillah Masya ini Allah. mungkin kesempatan pertama ya, maksudnya kemarin ada belakang rumah itu mau dibangun kantor gitu, jadi kami istilahnya mendapatkan apa ya, Ganti. ya seperti itu, diganti sebelahnya itu yang sawah yang selalu kami berdoa untuk bisa Beli untuk jadi. mendapatkan sebelahnya seperti itu, subhanallah. Masya. Dan saya niatkan nantinya ada kelebihan uang itu untuk menghajikan beliau-beliau orang tua. Masya Allah. Dan mungkin saya sendiri sama suami sama ibu mertua itu mau haji tahun 2011, doain Ustaz. Amin, amin. Kemudian 2012 untuk ibu kandung saya seperti Masya itu. Allah, hebat nih. Mungkin Ustadz, saya juga ada kendaraan gerobak mobil itu ya Ustadz. Kebetulan kan saya sudah niatkan untuk diwakafkan ke yayasan seperti itu. Tapi saya masih maksudnya apakah ini jalan untuk bisa membeli kendaraan dalam artian, tapi niatnya untuk berbakti. Kebetulan Bapak itu kan juga suka dakwah, suami juga seperti itu. Jadi Allah. mungkin untuk berbuat untuk umat seperti itu. Ini menurut Ustadz kan ini negosiasi untuk uang Allah. itu kan belum clear. Menurut Ustadz, apakah saya misalnya meminta banyak tapi niatan untuk lebih berbuat banyak juga, karena saya kan PNS ya Ustadz, maksudnya untuk uang Baik. yang banyak itu kan Baik. kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau menurut Ustadz halal tidak saya meminta banyak tapi dengan landasan untuk lebih Baik. berbuat banyak, karena Baik. uang itu kan kalau PNS tidak bisa banyak, tapi kalau untuk ini kan mungkin Oke. bisa banyak. Seperti itu saya minta pendapat Ustadz. Baik Bu Erni, terima kasih banyak. Pertama kita doain dulu Bu Erni dan Bu Eni ya, Bantul, dan seluruh cita-citanya, seluruh doa-doanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Banyak guru kadang-kadang suka beda pendapat. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Ya mana yang diyakini gitu. Saya ngajarin nggak apa-apa minta dunia sama Allah, Mak, selama mintanya sama Allah. Ada ustadz lain yang mengajarkan jangan minta-minta sama Allah. Ya terserah ente dah. Ya, ada yang ngajarin lagi, coba nih dawamin ini, baca sekian kali. Ada lagi yang bilang jangan pakai sekian kali. Ya terserah deh. Ya, pokoknya mah ya ikutin mana yang memang diyakini, dan mudah-mudahan Allah semua anggap benar sepanjang semuanya ada dalilnya, ada dasarnya. Islam mah ke kanan kata benar, ke kiri benar. Yang ini ada dalilnya, ini ada yang kagak boleh mah, yang kagak beramal sama sekali begitu. Yang nggak boleh, yang nggak berdoa sama sekali. Baik, insya Allah setelah yang satu ini kita berdialog dengan Kang Omar Lubis dan Mas Mono. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kita panjang umur. Silakan. Ya, nikmatnya sedekah pagi ini seger. Kedatangan, Masya Allah. Saya aja lelaki demen ngeliat dia nih. Bener ya. Kalau boleh gue cium gini nih. Oh, cakep banget, Masya Allah ini. Ini cakep lahir batin nih. Saya belum dekat dengan beliau. Ini hatinya Masya Allah. Subhanallah deh. Antum Ya Ustadz, silakan lah. mungkin kesempatan ini saya mau share sedikit ya. Baru-baru ini saya seperti diperlihatkan diberi kemudahan dalam berbagai pekerjaan yang saya lakukan. Atau begitu ada kebutuhan,
kok dipermudah. Kita pikirnya ini akan sulit, tiba-tiba akhirnya mudah. Kemudian setelah itu saya baru ngeh gitu ya. Setelah banyak entah teman, entah saudara yang datang bahwa membantu dan bilang dulu saya pernah bantu mereka. Tapi saya lupa. Itu semacam diperlihatkan gitu. Ada teman datang dulu pernah bantu anak saya sekolah. Saya aja lupa gitu. Terus kemudian Begitu ada hajat, ada aja yang bantu. Tuh. Oh, Masya Allah. Bantu. Kemudian ada saudara juga. Saya lagi butuh apa gitu ya. Yang saya pikir orang lain gak bisa bantu, ternyata dia bantu. Sambil ngobrol-ngobrol ternyata saya pernah bantu dia dulu. Saya juga lupa. Jadi mungkin saya bisa share juga bahwa ketika kita membantu, selain nanti ada hitungan yang 20 ribu, 50 ribu sekian. Juga ada juga yang kita selalu bantu secara ikhlas. Tanpa ada hitung-hitungan, karena itu juga nantinya akan membantu kita ketika kita punya kesulitan. Itu satu. Kedua juga sedikit mau share mengenai mungkin haji tadi ya, karena ada kepancing-pancing. Saya jadi ingat waktu naik haji, ketika itu kebetulan syuting udah lama berhenti, pemasukan udah mulai menipis. Kemudian ada panggilan haji. Terbuka kebetulan di depan mata panggilan haji itu, padahal semua udah tutup, kuotanya udah habis, tapi kebetulan terbuka kembali dan ada kesempatan. Saya ketika mau daftar ke bank, mau bayar ke bank, ada callingan syuting. Bagaimana kalau kita syuting besok, judul baru, panjang. Waduh, itu seperti konflik batin ya. Ini dunianya, ini akhiratnya gimana. Akhirnya saya jawab bahwa nggak bisa, saya mau naik haji. Kemudian saya setelah bayar ke bank, keluar dari bank, pihak produsernya telepon. Oke, kalau gitu kami tunggu pulang haji, tetap akan syuting pangkalan Anda gitu. Subhanallah. Ya. Saya rasa cukup benar. Masya Allah. Iya benar. Saya perlu juga share ke abang saya ini. Oh, bilang cakep aja abang. Kagak. Dia yang untung punya adik kayak gua. Oh, barangan. Perlunya kita ngitung itu, maksudnya ngitung angka tuh, ngitung target. Bukan ngitung kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika disebut jangan hitung-hitungan tuh maksudnya angkanya. Jangan dihitung-hitung, belang-belang aja. Tapi persoalan harapan memang ini harus punya harapan. Bahwa harapan itu adalah pengen ridho Allah, itu harapan. Jadi jangan kosong enggak. Diisi harapannya apa ya? Doanya apa ya? Supaya Allah ampunin, supaya ada ridho Allah, supaya ada kasih. Yang begitu-gitu tetap kita harus naikin tingkat nih. Tadinya cuma sebatas dunia, permintaan kita dunia. Nah, saya garis bawahi lagi, permintaan dunia itu boleh sepanjang ngomongnya sama yang punya dunia. Tapi setelah itu tingkatin ke derajat ikhlas yang nomor wahid, yang nomor satu, yakni pengen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berharap tuh. Jadi nggak benar kalau nggak sedekah aja, jangan minta apa. Salah. Minta reda Allah, minta ampunan Allah, minta kasih sayang Allah, dan seterusnya. Kang Omar mudah-mudahan panjang umur. Ini ibunya beliau, dosen kami di UIN. Mudah-mudahan juga panjang umurnya. Amin. Kalau nggak salah kakak antum juga ya, dosen kita alhamdulillah. Di sebelah kanan nih ada Mas Mono nih. Share keyakinan tuh buat orang-orang. Giliran belum cakep, manggilnya Mas. Ini ada kakak saya. Ini yang terawat dan belum terawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Oh iya benar. Hari Ibu ada, hari anak-anak juga ada. Hari bapak-bapak? Nggak pernah direken itu ya. Ya, kebetulan tema hari ini adalah sabar. Saya punya 3 prinsip, yaitu 3 S. S pertama adalah sabar. Saya pernah dagang di kaki 5, saya punya kuliner ayam bakar. Tiba-tiba warung saya digusur dan akhirnya saya pindah ke salah satu cabang di Tebet Raya di sana. Dan waktu saya buka pertama kali, itu flu burung pertama. Ya kan? Flu burung pertama. Saya jualan ayam, kena flu burung. Buka cabang kedua, flu burung kedua. Oh. Dan ini lebih parah, ya, berita di TV, berita di koran semuanya membahas flu burung. Sampai ada korban juga waktu itu. Tidak ada yang bisa saya lakukan waktu itu, kecuali saya syukur nikmat, belajar bersyukur, ya, sabar juga.
bahwa saya rugi masih ada yang rugi lagi. Fried chicken, yang restoran-restoran besar itu. Dan alhamdulillah waktu digusur pun saya juga komplain bahwa Allah tidak adil. Dan saya baru tahu bahwa Allah punya skenario yang sangat luar biasa. Gara-gara digusur itulah akhirnya saya bisa punya 20 cabang saat ini. Masya Allah. Gara-gara digusur. Kalau nggak digusur mungkin sampai detik ini saya masih dagang di kaki lima. Karena teman-teman saya yang tidak belajar bersyukur, sabar, sampai detik ini masih dorong gerobak. Masih kucing-kucingan dengan satpam. Satpam PP ya. Jangan disebut satpam PP. Oh, nggak boleh. Jangan nyebut satpam PP, jangan. Apa tuh? Oh jangan. Loh dia menjalankan tugas malah harus dibantu. Salahnya kenapa jagang liar kan gitu. Terus yang kedua adalah sabar dan syukur. Sabar, syukur ini juga. Yang ketiga adalah sedekah. Nah sedekah inilah yang membuat saya nyaman. Saya belajar ikhlas, zona ikhlas. Termasuk kemarin saya M-Banking berapa touch? Boleh disebut silahkan. 5 triliun. 5 triliun Bapak Ibu. Tapi nolnya gelinding entah kemana itu juga touch. Tapi saya sudah membikinkan kaget Ustadz bahwa saya transfer 5 triliun ya kan. 5 triliun padahal sekarang belum sampai segitu. Tapi insya Allah saya juga punya mimpi ya sampai segitu. Dan buat saya orang jualan untung rugi sudah biasa ya. Rame sepi sudah biasa. Dan termasuk saat ini juga bulan Apit ya. Orang jualan juga mengalami turun apalagi hujan. Saya juga bersyukur. Dan akhirnya dengan bersyukur itulah besok Bapak Ibu saya dipesan 500 ekor utuh ya. Itu sangat luar biasa buat saya. Yang tadinya orang juga kuliner, sepi segala macam. Saya banyak tawaran-tawaran catering juga seperti itu. Dengan sedekah tadi ya. Buat saya sedekah banyak lebih afdol. Banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Karena yang bikin kita nggak ikhlas karena belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah biasa nantinya timbulnya juga akan ikhlas insya Allah. Masya Allah. Dan itu mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, masih utang 2 lagi ya, baru 1 sabar ya. Cuma waktunya udah tinggal 2 menit. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakanlah para ibu semua di seluruh duniamu ya Allah. Amin. Dari kaum muslimat. Ya Allah Rahman-Rahim, alirkan kebaikan dari kami kepada ibu kami. Amin. Dan jangan kau alirkan keburukan kami kepada ibu kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anaknya yang baik, yang senantiasa mendoakan setiap habis sholat fardu minimal. Amin. Mau bangun 2 rakaat di tengah malam. Amin. Agar hadiahnya, pahalanya kau alirkan juga buat orang tua kami. Amin. Izinkan kami ya Allah menjadi anak-anak yang gemar bersedekah supaya mengalir juga pahalanya untuk ibu kami. Amin. Bila mana ibu kami belum pergi haji ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah supaya kami bisa pergikan haji ibu kami. Amin. Bahkan bersama kami dan keluarga kami bisa bersama-sama ya Allah di tanah suci-Mu. Amin. Ya Allah Rahman-Rahim, buat seluruh ibu yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Engkau ampuni dosanya. Amin. Engkau lapangkan kuburnya. Amin. Engkau hapuskan catatan-catatan buruknya. Amin. Buat yang masih hidup, izinkan kami berkhidmat kepada para ibu ya Allah. Memberikan yang terbaik dari kami ya Allah di sisa-sisa umur saya, umur kami semua dan umur ibu kami. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Tidaklah adil juga ya Allah kalau doa ini tidak kami haturkan untuk ayah-ayah kami ya Allah, untuk bapak. Amin. Mudah-mudahan kemuliaan yang sama, pengabulan yang sama kau berikan juga kepada ayah kami, pada bapak kami. Rabbana fir lana warhamna tub 'alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami tunggu hari Selasa yang akan datang. Yang pada mau daftarin anaknya sok, yang pada mau daftarin kerja buat anak saudaranya sok, ditunggu. Selasa besok. Yang pada mau sedekah juga ditunggu. Yang pada mau tobat ditunggu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangin umur kita dan mempertemukan kita lagi pada Selasa yang akan datang. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.